Satu grup dengan Indonesia pelatih Malaysia U23 terancam dipecat. Kode keras pelatih timnas Indonesia, langkah PSSI berpotensi blunder. Pemain andalan Indra Syafri yang diabaikan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kode keras pelatih timnas Indonesia, langkah PSSI berpotensi blunder. Beragam respon bermunculan mulai dari potensi siapa pengganti Sintayong di kursi kepelatihan timnas Indonesia hingga reaksi PSSI. Hal itu tidak terlepas dari rumor yang beredar bahwa Sintayong hanya memiliki masa bakti hingga Piala Asia 2023 atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Seolah menjawab keinginan yang telah diutarakan Sintayong, dua kode keras telah dilemparkan Erick Thohir dan jajarannya lewat keputusan yang diambil. Dua kode yang dimaksud diantaranya, pertama langkah PSSI menunjuk direktur teknik asal Jerman, dan Indra Syafri yang lebih ditonjolkan sebagai wajah baru PSSI. Keputusan memilih dirtek asal Jerman ini merupakan buah hasil kerjasama antara PSSI dan DFB, yakni Asosiasi Sepak Bola Jerman. Selain kerjasama dengan Jepang yang tujuannya untuk membantu menangani tim nasional kelompok umur, pemilihan dirtek asal Jerman bukan tanpa alasan. Pasalnya hal itu didasarkan pada ratusan pemain dari Asia yang mampu berkiprah di Liga Jerman. Meski begitu, langkah PSSI ini bisa menjadi bumerang bagi Sintayong jika menilik dari gaya dan juga filosofi bermain yang diusung. Faktor yang dinilai bisa sangat berpengaruh pada performa tim nasional tidak hanya di level senior tetapi juga kelompok umur. Sementara itu, faktor kedua muncul usai Sintayong tak lagi menjadi ikon yang ditonjolkan dalam kongres biasa. Indra Syafri dan skuad timnas U23 Indonesia yang diberikan panggung luas dalam kongres tersebut pasca mereka meraih medali emas SEA Games 2023. Indra Syafri bersama beberapa pemain andalannya ditempatkan pada pos terbesar dalam kongres biasa tersebut. Tegak berdiri di samping kiri dan kanan Erick Thohir, seolah menunjukkan wajah baru PSSI kini benar-benar ada di tangannya. Sosoknya terbukti menjadi wajah baru PSSI ketimbang Sintayong yang selalu bersama para pemain. Meski begitu, hal tersebut juga tidak lain lantaran sebagai bentuk apresiasi PSSI kepada punggawa Garuda Muda yang telah meraih emas di SEA Games 2023 dan sukses menghapus penantian selama 32 tahun. Pemain andalan Indra Syafri yang diabaikan Sintayong. Pertama, Ramadan Sananta. Secara mengejutkan, Sintayong tidak memanggil sang striker ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday mendatang. Padahal Sananta tampil impresif di SEA Games 2023. Penyerang milik PSM Makassar itu menjadi salah satu top skor dengan 5 gol dan 2 diantaranya dicetak di laga final melawan Thailand. Untuk posisi penyerang sendiri, Sintayong cuma memanggil 2 pemain yaitu Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat, serta lebih banyak pemain yang berposisi sebagai winger seperti Dua Sayuri, Witan Sulaiman, Rafael Struijk hingga Sadil Ramdhani. Kedua, Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga lagi-lagi terpinggirkan dari timnas Indonesia meski tampil apik di SEA Games 2023. Sintayong rupanya belum memberikan kesempatan lagi untuk bek PSIS Semarang itu menilik persaingan di lini belakang yang diisi oleh nama-nama beken dan keturunan. Dewangga cukup sulit untuk menembus tempat utama. Meski begitu, dengan usianya yang masih muda, Dewangga masih memiliki peluang untuk kembali ke skuad Garuda pada ajang selanjutnya. Ketiga, Fajar Faturrahman. Sektor winger yang juga dihuni oleh pemain-pemain lebih berpengalaman dan berkarir abroad membuat Fajar Faturrahman harus rela tak dipanggil Sintayong. Padahal Fajar sendiri juga mampu mencetak gol di SEA Games lalu meskipun berposisi sebagai penyerang sayap. Tampak dalam panggilan pemain FIFA Matchday kali ini, Sintayong mengedepankan pembagian utama pemain senior dan pemain muda. Tentu hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pelatih timnas U23 Indra Syafri. Pasalnya Garuda Muda juga tengah ditunggu beberapa event menarik dalam waktu dekat ini.
Satu grup dengan Indonesia, pelatih Malaysia U23 terancam dipecat. Kabar buruk menimpa timnas U23 Malaysia dengan hasil drawing Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, pada ajang tersebut timnas Indonesia U23 masuk dalam grup B. Nantinya skuad asuhan Indra Syafri akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste di fase awal Piala AFF U23 2022. Sementara di grup A akan menampilkan persaingan antara Thailand, Kamboja, Brunei, dan Myanmar. Di grup C, Vietnam mendapatkan tantangan dari Filipina dan juga Laos. 3 juara grup ditambah 1 runner-up terbaik akan lolos ke fase berikutnya. Piala AFF U23 2022 sendiri akan menjadi edisi keempat. Ajang ini sebelumnya digelar pada tahun 2005 di Thailand, 2019, dan 2022 di Kamboja. Pada edisi pertama, Thailand keluar sebagai juara. Adapun di edisi 2019, Indonesia yang saat itu di tangan Indra Syafri angkat piala. Sementara edisi terakhir menjadi milik Vietnam ketika skuad Garuda Muda harus absen lantaran COVID-19. Menariknya, petaka menghampiri Malaysia U23 ketika sang pelatih Ella Farasan terancam dipecat menyusul kegagalan di SEA Games 2023. Hal tersebut menyusul evaluasi yang akan dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Sekretaris Jenderal FAM Nur Asman Rahman menjelaskan pihaknya telah meminta Ella Farasan untuk menyerahkan laporan SEA Games 2023. Dia mengatakan pihak selanjutnya akan melihat perlu atau tidaknya perombakan dalam upaya membentuk skuad yang lebih kuat. Terlebih pasukan Harimau Malaya Muda akan bersaing dengan timnas U23 Indonesia yang notabene jawara SEA Games 2023.